Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi yang telah gua spoilerkan di video kemarin, yakni tentang perbaikan faktor daya, atau biasa disebut sebagai power factor correction. Nah, power factor yang buruk itu akan sangat mempengaruhi tagihan listrik. Kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi listrik juga untuk keperluan sehari-hari, kita nggak mau yang namanya mendapatkan power factor yang terlalu buruk, tapi tagihan listriknya itu malah membesar. Itu nggak diharapkan oleh kita selaku masyarakat, terutama pada ranah-ranah industri gitu ya, yang notabene-nya menggunakan listrik secara masif, besar. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara menghitung atau mengimprove si power factor ini. Nah, untuk mengimprove power factor ini, kita butuh memperkecil sudut yang terbentuk antara daya rata-rata dan daya tampaknya. Jika kita lihat segitiga daya yang gue gambarin waktu itu, atau di video kemarin, teman-teman dapat mudah mengetahui bahwa bagian bawahnya ini merupakan daya rata-rata, atau jika kita sign, dia sebagai R. Terus daya tampak dia sebagai Z, dan daya reaktif dia sebagai X-nya. Kayak gitu ya, sesuai dengan perhitungan atau contoh soal yang gua kasih kemarin. Dan di sini adalah sudut yang terbentuk atau power faktornya. Nah, cara untuk mengimprove power factor sendiri dengan cara memperkecil si sudut yang terbentuk. Berarti dengan membuat si segitiga ini menjadi lebih kecil. Di sini yang dia inginkan. Yakni dengan menambahkan XC atau reaktansi kapasitif. Jika mula-mula teman-teman mengasumsikan bahwa rangkaian yang teman-teman buat itu memiliki reaktansi induktif atau XL. Sehingga akan muncul grafik reaktansi kapasitif ke arah bawah. Ini XC-nya. Maka kita dapat sebut jarak yang baru yang muncul akibat adanya perbaikan power factor itu sebagai X, sehingga kita bisa dapatkan nilai XC ini dari pengurangan antara XL dengan X. Nah, jika teman-teman tinjau lebih teliti terhadap tangensial dari segitiga ini, maka teman-teman bisa dapat juga nilai XC itu sama dengan R tan theta 1 dikurangi tan theta 2, di mana theta 2 itu adalah sudut barunya. Kayak gitu. Nah, biasanya untuk memperbaiki power factor ini, jika rangkaian awalnya bersifat induktif, maka teman-teman tinggal memparalelkannya dengan kapasitor. Dan nilai kapasitornya ini bisa teman-teman cari dengan menggunakan persamaan XC sama dengan 1/2pi FC. C-nya tinggal kita substitusi aja ketika kita sudah mendapatkan nilai XC-nya. Oke, jelas ya intuisinya segitu. Dan sekarang kita akan coba langsung terapkan pada latihan soal. Oh iya, sedikit lagi. Jika teman-teman ketahui power factor yang baik itu ketika nilainya 1. Saat cos tetanya itu bernilai 0, maka cosnya akan menjadi 1 atau unity power factor. Nah, ini yang kita cari. Karena tetanya 0, maka nilai XC itu akan sama dengan nilai XL.
Oke, jelas ya. Sekarang kita coba implementasikan pada soalnya. Nih, faktor daya suatu beban yang telah dikoreksi adalah 0,9 lagging dengan cara menambahkan 20 kVAR kapasitor paralel, secara paralel maksudnya. Jika daya akhirnya adalah 185 kV ampere, tentukan segitiga daya sebelum diperbaiki atau dikoreksi. Nah, di sini dalam soal diminta mengetahui nilai dari segitiga daya yang sebelum dikoreksinya itu seperti apa atau berapa. Hal yang pertama harus teman-teman kerjakan di sini adalah menggambarkan skemanya terlebih dahulu, skema dari segitiga dayanya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini, di mana semua daya mula-mulanya itu disimbolkan dengan huruf P, Q, dan S, sedangkan daya setelahnya itu diberi tambahan kutip di atasnya. Jadi tugas kita di sini adalah mencari nilai S-nya berapa, nilai Q-nya berapa, dan nilai P-nya itu berapa. Yang ada di sini ya, S, P, sama Q. Kita ketahui pada soal bahwa faktor daya yang telah dikoreksi itu bernilai 0,9 lagging. Kita dapat tulis cos theta yang telah dikoreksi itu bernilai 0,9 lagging. Ya, definisi lagging di sini berarti arus tertinggal oleh tegangan. Terus dengan cara menambahkan 20 kVAR. Teman-teman ingat, VAR itu adalah satuan dari daya reaktif, sehingga dapat kita tuliskan QC di sini ya, karena punya kapasitor secara paralel bernilai 20 kVAR. Terus daya akhir yakni 185 kVA. Kita tahu VA itu adalah satuan dari S, sehingga kita dapat tulis S aksennya ini sama dengan 185 kVA. Tentukan segitiga daya sebelum diperbaiki atau dikoreksi. Oke, segitiga daya sebelumnya yang sebelah kiri ini. Nah, caranya seperti apa? Langkah pertama yang harus teman-teman ketahui yakni mencari nilai dari Q aksen. Ya, karena daya reaktif setelah diperbaikinya di sini belum diketahui. Yang diketahui masih S, sudut, dan QC-nya saja. Nih. Sudut, S, dan QC. Maka untuk mendapatkan si Q, kita gunakanlah kita harus mencari terlebih dahulu theta aksennya di sini tuh berapa. Oke, untuk itu kita coba di sini tuliskan bahwa theta aksen itu sama dengan cos inverse dari 0,9. Teman-teman bisa hitung, maka hasilnya didapat 26 derajat. Jika kita lihat dari gambar segitiga di sini, maka kita dapat ketahui bahwa nilai sin theta itu sama dengan Q aksen per S aksen. Sehingga nilai Q aksen di sini adalah sin theta aksen dikalikan dengan S aksennya. Di mana kita dapat tuliskan juga sin dari 26 derajat dikalikan dengan 185 kVA. Maka hasil akhirnya adalah 81 kVAR. Oke, kita telah berhasil mendapatkan ketiga nilai segitiga daya yang telah dikoreksinya. Bagian Q, bagian P, dan bagian S aksen.
Nah, tugas kita sekarang mencari nilai S yang besarnya di sini, Q yang besarnya di sini, dan P itu berapa. Nah, dari grafik ini kita sudah bisa ketahui nilai Q, di mana nilai Q itu adalah penambahan antara Q aksen dan QC. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa nilai Q itu sama dengan QC ditambah Q aksen. Q aksennya bernilai 81 kVAR dan QC-nya tadi bernilai 20 kVAR. Jika kita tambahkan, maka akan didapat nilai 101 kVAR. Itu untuk Q. Nah, lalu untuk mendapatkan P-nya itu sendiri dari mana? Ya udah, kita gunakan segitiga yang kecilnya saja. Jadi, kita dapat hitung di sini bahwa nilai P sama dengan S aksen kali cos theta aksen. Theta aksennya adalah 26, sehingga kita kalikan saja antara 185 kVA dikalikan dengan cos 26. Hasilnya adalah 166,5 kilowatt. Oke, kita sudah mendapatkan dua tools, sehingga untuk mendapatkan nilai S, kita gunakan saja rumus Pythagoras, sudut kemiringan ya. Sehingga S sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Sama dengan akar dari 166,5 kuadrat ditambah 101 kuadrat. Sehingga didapat nilai S adalah 194,6 kVA. Oke, kesimpulannya, jadi untuk menganalisis perbaikan power factor, alangkah baiknya kita gambarkan si segitiga dayanya terlebih dahulu. Setelah kita gambarkan segitiga dayanya, kita hitung semua, atau kita list dulu semua nilai yang telah diketahuinya, lalu kita lengkapi nilai-nilai mana saja yang kurang di tabel dengan rumus-rumus yang telah gue berikan di video-video sebelumnya. Lalu kesimpulan untuk intuisinya sendiri, teman-teman harus ketahui bahwa untuk memperbaiki power factor tinggal melakukan pengecilan saja terhadap sudut yang membentuk antara daya rata-rata dan daya tampaknya, dengan cara menambahkan XC jika rangkaian dasarnya bernilai induktif atau bersifat induktif. Seperti itu ya. Dari gue sekian, semoga bermanfaat.